Halo, perkenalkan nama saya Putri Kapurnami, nomor absen 14 dari kelas PTB. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang biografi tokoh B.J. Habibie. Profesor Dr. Insinyur Haji Backruddin Yusuf Habibie, bisa dikenal dengan B.J. Habibie, lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare. Panggilan kecil Habibie adalah Rudy. Habibie juga dijuluki nama Mr. Crack karena rumus faktor Habibie. Habibie adalah salah satu orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang di Jerman. Habibie kecil suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku, tapi sangat aktif bertanya karena Habibie memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian. Ayah Habibie meninggal saat Habibie berumur 14 tahun, dan ibu Habibie adalah dokter spesialis mata. Ialah yang membiayai Habibie bersekolah di luar negeri, yaitu di Jerman. Pertama kalinya Habibie bertemu dengan Ainun kecil adalah pada saat Habibie sedang bermain kelereng dengan kakaknya. Habibie bersekolah di sekolahan yang sama dengan Ainun karena keduanya murid yang pandai. Habibie dengan Ainun sering dijodoh-jodohkan. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk kuliah teknik mesin di RWTH Aachen, Jerman. Saat sekolah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi hingga menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan melanjutkan sekolah ke jenjang S3. Lalu 1 tahun kemudian Habibie kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung dan menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertama Habibie dan Ainun lahir yang bernama Ilham. Di usia 28 tahun, Habibie lulus S3 dari RWTH Aachen dengan predikat summa cum laude. Di usia 31 tahun, Habibie mendapatkan gelar guru besar dari ITB. Pada tahun yang samaan juga, anak kedua dari Habibie dan Ainun lahir, yang bernama Traik. Setelah lulus, Habibie bekerja di Jerman sebagai kepala penelitian dan direktur teknologi di MBB. Pada tahun 1973, Habibie harus kembali ke Indonesia atas mandar Presiden Soeharto. 1 tahun kemudian, ia menjadi penasihat Direktur Pertanian. Pada usia 40 tahun, ia menjadi Direktur IPTN atau DI. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Ristek. Tahun 1986, Habibie memulai proyek pesawat N250. 2 tahun kemudian, Habibie kembali diangkat menjadi Menteri Ristek yang kedua kalinya. Pada tahun 1993, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Ristek untuk yang ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, ia mimpin uji coba pesawat N250 dan sukses, namun masih menunggu sertifikat layak terbang. Pada tahun 1998, ia terpaksa menghentikan proyek N250 karena pada tahun yang sama ia menjadi wakil presiden residen di RI, mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian Presiden Soeharto mengajukan pengunduran diri sebagai presiden sehingga Habibie harus mengganti Soeharto sebagai Presiden RI. Tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula Timur Timur lepas dari jabatan presiden setelah laporan pertanggungjawaban ditolak MPR. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikomatik malignan, yaitu kondisi gangguan psikologi karena kehilangan orang kekasih, sehingga salah satu solusi dan obat yang dipilih adalah dengan menulis buku diari. Habibie rutin mengunjungi makam Ainun di setiap hari selama 100 hari bahkan setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya difilmkan dengan judul Habibie dan Ainun dengan sukses dan diperankan oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya pada tanggal 11 September 2019 di RSPAD Gatot Soeharto, Jakarta. Karena mengalami gagal jantung, beliau dimakamkan tepat di samping makam Ainun.
Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf.